wabarakatuh. Sebelum memulai pembelajaran kita pada hari ini, mari kita mengucap basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Dan kita berdoa bersama-sama ya. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wabil Muhammadin nabiyya wa rasula Rabbi zidni ilma warzuqni fahma amin. Nah anak-anak, kalian tahu nggak sih kenapa kita selalu harus berdoa setiap mau memulai pelajaran? Nah, ini adalah termasuk akhlak atau sikap. Nah, akhlak merupakan sebuah sistem yang mengatur tindakan dan pola sikap manusia dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Seperti contohnya kita sekarang yang ingin memulai pembelajaran. Nah, akhlak dapat memicu terjadinya tindakan dan hubungan antara Allah, sesama manusia, dan alam semesta. Nah, menurut Islam, macam-macam akhlak itu terbagi menjadi dua. Yang pertama yaitu akhlakul karimah atau akhlak terpuji dan akhlakul mazmumah atau akhlak tercela. Nah, anak-anak, jadi hari ini kita akan mempelajari materi tentang akhlak terpuji. Nah, anak-anak, coba perhatikan gambar yang Ibu tampilkan ini. Nah, gambar sedang apa ini? Ya, pintar. Ini ialah gambar bersalaman kepada kedua orang tua untuk berpamitan mau pergi ke sekolah. Nah, yang kedua ini gambar apa? Iya, betul. Ini gambar membantu ibu mencuci piring. Nah, yang ketiga. Nah, ini gambar apa? Iya, betul lagi. Ini membantu ayah membersihkan rumah. Nah, dari beberapa gambar-gambar yang telah Ibu tunjukkan tadi, itu ialah contoh akhlak terpuji yaitu patuh dan taat kepada orang tua. Nah, apakah anak-anak Ibu di sini sudah termasuk patuh terhadap orang tua? Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran Surah Al-Isra ayat 23 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Wa qada rabbuka alla ta'budu wa illa iyyahu wa bil walidaini ihsan. Imma yablughanna 'indakal kibara ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahuma uffi wala tanharhuma wa qul lahuma qawlan karima. Artinya, dan Tuhanmu telah memerintahkan supaya kamu jangan menyembah selain Dia dan hendaklah kamu berbuat baik pada ibu bapakmu dengan sebaik-baiknya. Jika salah seorang di antara keduanya atau kedua-duanya sampai berumur lanjut dalam pemeliharaanmu, maka sekali-kali janganlah kamu mengatakan kepada keduanya perkataan "ah", dan janganlah kamu membentak mereka dan ucapkanlah kepada mereka perkataan yang mulia. Quran Surah Al-Isra ayat 23. Nah anak-anak, Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan kepada manusia untuk selalu patuh dan taat kepada kedua orang tuanya. Nah lalu kenapa sih kita harus selalu patuh dan taat kepada orang tua? Nah, karena ibu kita telah bersusah payah telah mengandung kita selama kurang lebih 9 bulan. Dan ketika ia melahirkan, ia sangat merasakan sakit yang luar biasa. Pada saat kita masih bayi juga ia tidak dapat tidur dengan nyenyak karena ia kadang terbangun ketika kita sedang menangis di waktu malam. Nah, dan untuk ayah selalu bekerja mencari rezeki untuk kita siang dan malam. Kedua orang tua kita berusaha bekerja keras demi kebahagiaan anak-anaknya. Nah, sebagai balas budi kita kepada kedua orang tua kita, maka kita harus patuh dan taat kepada kedua orang tua kita. Nah, kemudian bagaimana cara kita agar berbuat baik kepada kedua orang tua?
Nah, caranya ialah berbuat baik kepada orang tua bisa juga dengan seperti yang pertama, yaitu mematuhi nasihat mereka, yang kedua menyayangi mereka, yang ketiga berperilaku sopan dan santun, yang keempat berterima kasih kepada mereka karena telah membesarkan kita dengan penuh kasih sayang, yang kelima berbicara yang lembut dan tidak pernah berkata kasar kepada mereka. Yang keenam, mendoakan mereka setiap kali selesai melaksanakan sholat fardu. Lalu yang ketujuh, bersikap jujur kepada mereka. Yang kedelapan, menyenangkan hati mereka. Nah, anak-anak, ibu ingin bertanya nih, ingatkah kalian tentang kisah seekor domba yang akan disembelih? Nah, lalu kemudian diganti oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan manusia. Kisah siapakah itu? Nah, ayo kita cari tahu bersama-sama. Nah, ini adalah kisahnya Nabi Ismail alaihissalam. Nah, anak-anak, mari kita simak kisah Nabi Ismail alaihissalam yang akan ibu sampaikan ya. Nah, Nabi Ismail alaihissalam adalah putra Nabi Ibrahim alaihissalam. Sejak kecil, Nabi Ismail alaihissalam ditinggalkan oleh ayahnya yang harus berpisah karena melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia hidup bersama ibunya Siti Hajar di tempat yang tandus. Tidak ada pepohonan, tidak ada makanan dan minuman. Lalu bertambah lagi kebingungan mereka manakala Ismail alaihissalam menangis karena kehausan. Lalu sang ibu Siti Hajar berlari menuju Bukit Safa sampai tiba di suatu tempat yang bernama Marwah. Di sana pun tidak ada juga air. Nah, kejadian itu pun sampai berulang-ulang sebanyak 7 kali. Siti Hajar berlari-lari antara Bukit Safa dan Marwah. Nah, berkat kesabaran dan doa ibunya Siti Hajar, akhirnya Allah Subhanahu wa Ta'ala mengabulkan permohonan Siti Hajar, sehingga atas kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui malaikat Jibril keluarlah air Zam-Zam yang diberi nama Telaga Zam-Zam. Kemudian karena kerinduan Nabi Ibrahim alaihissalam kepada anak kesayangannya beserta istrinya sepertinya akan terobati karena Nabi Ibrahim telah menyelesaikan tugasnya dan akan pulang untuk menemui anak beserta istrinya. Nah, setelah bertahun-tahun berpisah, akhirnya Nabi Ibrahim alaihissalam bisa bertemu dengan keluarganya di sebuah tempat yang sekarang itu diberi nama Padang Arafah. Nah, dengan senang hati mereka bertemu setelah sekian lama berpisah. Nah, setelah melepaskan lelah, mereka melakukan perjalanan pulang menuju ke Mekah. Lalu di tengah perjalanan mereka beristirahat dan tidur sejenak di Musdalifah. Di saat tidur itulah Nabi Ibrahim alaihissalam bermimpi bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan agar beliau menyembelih anak kesayangannya yang baru bertemu dengannya, yaitu Nabi Ismail. Nah, kemudian berita itu disampaikan kepada Nabi Ismail. Beliau berkata, "Hai anakku, aku bermimpi dalam tidurku diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menyembelihmu." Nah, sebagai anak yang berbakti kepada orang tuanya maupun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dengan tanpa ragu-ragu Nabi Ismail alaihissalam pun menjawab, "Wahai ayahku, laksanakanlah apa yang Allah Subhanahu wa Ta'ala perintahkan. Insya Allah aku termasuk orang yang tabah menjalaninya." Nah, mendengar jawaban tersebut, Nabi Ibrahim alaihissalam langsung memeluk Nabi Ismail alaihissalam karena merasa terharu mempunyai anak yang taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan patuh kepada orang tuanya. Nah, suatu cobaan yang sangat berat bagi Nabi Ibrahim alaihissalam sebagai seorang ayah maupun Nabi Ismail alaihissalam sebagai seorang anak.
Nah, ketika Nabi Ibrahim alaihissalam akan memulai menyembelih Ismail anaknya, Allah Subhanahu wa taala mengutus malaikat Jibril untuk mengganti Ismail dengan domba yang gemuk. Nah, lalu Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an surah As-Saffat ayat 107 yang berbunyi wa fadainahu bijibhi aziz, yang artinya dan kami tebus anak itu dengan seekor sembelihan yang besar. Quran surah As-Saffat ayat 107. Sesudah nyata kesabaran dan ketaatan Ibrahim alaihissalam dan Ismail, maka Allah Subhanahu wa taala melarang menyembelih Ismail dan untuk meneruskan korban. Allah Subhanahu wa taala menggantinya dengan seekor sembelihan kambing. Peristiwa ini menjadi dasar disyariatkannya kurban yang dilakukan pada hari raya haji. Nah, dari peristiwa inilah asal mula umat Islam seluruh dunia melaksanakan kurban pada hari raya Idul Adha. Itulah keteladanan Nabi Ismail alaihissalam dalam berbakti terhadap orang tuanya. Nah, sekian kisah Nabi Ismail alaihissalam yang ibu sampaikan tentang patuh dan taat kepada orang tuanya. Nah, jadi kesimpulannya yang dapat diambil dari cerita Nabi Ismail alaihissalam tentang patuh dan taat terhadap kedua orang tuanya adalah Ismail dikenal sebagai anak yang taat kepada Allah dan berbakti kepada orang tua. Ketika Nabi Ibrahim menerima perintah untuk menyembelih anaknya Ismail, beliau sama sekali tidak menentangnya. Nah, justru Ismail menunjukkan sifat mulia, ridho terhadap kehendak Allah, karena dia ingin mendapat ridho dari Allah karena patuh terhadap perintah Allah tersebut. Oh iya, ibu juga akan memberikan soal kepada kalian. Nah, nanti jawabannya bisa dikirim ke grup WA saja ya. Nah, soalnya ialah sebagai berikut. Yang pertama ialah, siapakah nama ayah Nabi Ismail alaihissalam? Soal yang kedua, siapakah nama ibu Nabi Ismail alaihissalam? Yang ketiga, ketika Nabi Ibrahim alaihissalam akan memulai menyembelih Ismail, nah Allah Subhanahu wa taala mengutus malaikat Jibril untuk mengganti Ismail dengan domba yang gemuk. Nah, terdapat dalam surah apakah kalimat itu? Nah, silahkan dijawab ya. Jawabannya bisa dikirim di grup WA. Oke. Nah, anak-anak, mungkin itu saja materi pelajaran yang dapat Ibu sampaikan pada hari ini. Sebelum mengakhiri pembelajaran, mari kita berdoa pulang bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafil khusri illal ladzina amanu wa amilus solihati watawasau bil haqq watawasau bis sabr. Amin. Sekian dari Ibu, salah hilaf mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.